Setelah tahu marketnya mas, saya gimana cara memberi pakannya itu tetap bergizi tapi murah. Akhirnya saya berpikir, saya itu kalau punya keinginan, malam itu istri udah tidur, saya main utak-utik, ini mau tak campuri gedebok pisang. Itu saya capek nyari gedebok pisang di kota kayak gini, saya kadang-kadang malu juga. Biasa saya itu tipe petarung, tidak menyerah di satu titik. Restoran-restoran itu kan punya limbah mas ya, punya limbah yang saya yakin dari sisi gizi, kandungan protein dan lain sebagainya saya pikir tercukupi. Akhirnya saya survei ke sana tak temuin, ternyata banyak yang cuma dibuang. Terus sambil makan biar nggak malu ngobrolnya, mas limbahnya tak bantu tak buangnya bisa? Walah ya bisa banget pak, terima kasih nek dibantu. Yang saya temuin di Dargo itu, di Ruli, di Butin, Mbak Tin. Tapi akhirnya kebanyakan mas. Itulah jadi awal saya, ini baru bisnis. Jadi 24 jam makan terus saya nggak bangkrut. Karena hanya modal kesel mas. Kesel itu nggak golaan. Bahasa saya kesel itu hanya kemauan. Mana beli pak? Saya beli capek. Hanya niat, tidak malu, mikirnya positif aja. Oh iya, saya dapat nyumbang belanja tambahan ke anak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandoyo, alamat saya di Purworejo, tepatnya Perumahan Boromukti Permai, Gang Anggrek nomor 7, Blok C3. Nomor HP saya 08789 34 89809. Kalau sejak kapan ngikuti ayah saya itu dari kecil. Nah, saya terlibat langsung itu dari SMP. Tapi ala kampung disebar, tidak pernah mikir untung dan rugi, hanya alat kampung dipiara, kasih kandang-kandang tapi nggak diurusi, dikasih makan cuma sore hari. Nah dari situ ketika STM saya itu pernah dimintain nolong ayam goreng Suharti. Itu STM tuh minta dikirim yang beratnya 9 on sampai 1,2. Itu rutin saya ambil di pasar. Kok dapat untung ya, walaupun 50 perak dulu waktu tahun 80 sampai 84. Nah dari situ saya mulai berpikir, suatu saat kalau saya punya kesempatan dan punya tempat, mau tak manajemen yang lebih ke pasar lah dan dapat selisih dari operasional dan nilai jualnya. Jadi kita nggak sia-sia, gitu aja sih, sederhana banget. Terus kalau mentok, saya itu hanya dengar-dengar dari banyak temen, itu tahan banting, tahan hama, tahan napalnya. Bener, cuma saya berawal dari mentok lokal di daerah Jogja, saya ternaknya, ditambah ayam. Itu karena saya kepingin untung gede, ngawur saya udah pakai ilmu ngawur. Entoknya itu 75 dewasa, yang kecil-kecil itu lebih banyak. Ayamnya KUB itu saya beli di Bener tak bawa ke Jogja 250. Untung enggak, rugi enggak. Untungnya kita ikut motong, makan, capeknya mas. Dan saya belum mengerti bagaimana cara ngasih pakan yang efisien tapi tetap pertumbuhannya tidak terhambat. Itu sekali beli satu paket pakan untuk konsumsi seminggu itu 2,5 juta. Tak hitung itu enggak masuk, langsung. Biasa saya itu tipe petarung, tidak menyerah di satu titik. Tak habisin, saya punya teman di Blitar. Saya main ke sana mas, main ke Blitar karena dengar endok jumbo. Nah itu saya beli di teman saya, namanya Mas Ngasri, saya ingat banget. Tadi bahkan saya pesen lagi yang kriterianya banyak pengamat yang memberi acuan dasar dengan pejantan itu kalau bisa 1 meter up. Betinanya 80 up, tapi itu susah memang, harus pesen dulu, sabar. Lah yang sekarang ada itu juga dari Blitar, dulu juara 2 Jombang, tapi saya belinya udah apa ya mas, sudah mau akhir itu, tinggal ngawini beberapa kali, habis itu cuma gedein badan, makan habis-habisan, gede badan nggak bisa ngawini. Lah itu akhirnya tak potong, tapi sudah nuruni. Itu kebetulan tak kandang ada, itu kemarin beratnya 6,5 kilogram. Tak masak itu wajan gede banget, dimasak 3 kali. Itu real, makanya saya sekarang seneng di endok jumbo. Setelah tahu marketnya mas, saya gimana cara memberi pakannya itu tetap bergizi tapi murah. Akhirnya saya berpikir, saya itu kalau punya keinginan,
Malam itu istri udah tidur, saya main utak-utik. Ini mau tak campuri gedebok pisang. Itu saya capek nyari gedebok pisang di kota kayak gini. Saya kadang-kadang malu juga. Punya tetangga itu tanah nganggur ditanami tapi nggak dipanen, sering saya ambil. Terus gimana saya nggak capek tapi makanan tetap gratis. Saya berpikir, saya punya kakak ipar yang pensiun dari Pemda itu, ngobrol-ngobrol, diskusi, ketemulah jalan. Restoran-restoran itu kan punya limbah Mas ya, punya limbah yang saya yakin dari sisi gizi, kandungan protein dan lain sebagainya saya pikir tercukupi. Akhirnya saya survei ke sana tak temuin, ternyata banyak yang cuma dibuang. Terus sambil makan biar nggak malu ngobrolnya, Mas, limbahnya tak bantu tak buangnya bisa? Walah ya bisa banget Pak, terima kasih nak dibantu. Yang saya temuin di Dargo itu, di Ruli, di Butin, Mbak Tin. Tapi akhirnya kebanyakan Mas. Itulah jadi awal saya, ini baru bisnis. Saya nggak akan pelit ilmu, monggo yang mau ngikuti gaya saya. Terus dilakukan, jangan hanya berangan-angan tapi dilaksanakan. Di samping itu mentok itu butuh hijauan Mas. Saya punya kolam yang gede itu 1, 2, 3 itu tak tanemi. Yang 1 azula, yang 2 itu apa itu eceng gondok. Nah yang 1 saya punya kolam sama ukurannya 1,5 meter kali 4 itu untuk renang. Jadi ibarat manusia itu mentok nginap di hotel bintang 5. Jadi yang eceng gondok itu kalau saya tak cacah pakai mesin, tapi karena kakak saya itu untuk hiburan di rajah manual, dicampur ke. Dan mentok saya kalau dikasih makan nggak tertarik Mas. Itu karena makanannya udah terlalu apa ya, udah proteinnya terpenuhi, over 24 jam tak kasih karena tak bebasin. Kalau orang prasmanan udah tak bebasin, silahkan pilih yang mana. Terus dari limbah itu ada yang ukurannya gede Mas. Itu ada kepala lele, ada paha-paha ayam itu nanti setelah dimakan dia kan kebesaran nih nggak dimakan, tak ambili pakai garuk yang dari PJKA itu, saya punya kawat baja, ngumpul tak jemur, kalau sudah kering tak istilahnya cacah pakai chopper buatan sendiri. Saya kebetulan di proyek ada gerinda-gerinda yang ex proyek itu tak rakit sendiri dengan kaleng cat sederhana banget, modal diikat kawat udah tutup rekep sambil duduk. Tapi kalau kurang kering memang agak lama dan pasti ada 1-2 yang nggak mau ke makan pisau. Tapi kalau udah kering setengah menit hancur udah. Itu untuk pakan malam harinya. Jadi 24 jam makan terus saya nggak bangkrut. Karena hanya modal kesel Mas. Kesel itu nggak golaan. Bahasa saya kesel itu hanya kemauan. Mana beli Pak? Saya beli capek. Hanya niat, tidak malu, mikirnya positif aja. Oh iya, saya dapat nyumbang belanja tambahan ke anak istri. Dan alhamdulillah, semakin hari semakin punya pengalaman. Saya sekarang tidak main di pembesaran Mas. Ada yang pesen pun kadang-kadang sampai nggak kebagian. Karena begitu netas, yang pesen itu kok netas Mas, belum telur udah dipesen. Ini real ini. Jadi monggo yang pembesaran itu kesukaan masing-masing, tapi saya main di 2 paket itu 1 jantan, 6 betina. Lah ini saya punya 2 paket. Cuma kelebihan jantan 2 masih tak karantina. Takutnya rusuh. Kalau kebanyakan jantan itu telurnya nggak jadi Mas, karena masa pengeraman kadang-kadang dia diganggu, pecoi bahasanya. Itu begitu lari goyang telurnya, itu rata-rata nggak jadi. Tapi kalau saya begitu udah ngeram ya udah, ada 1-2 yang betinanya belum tak kasih 1 tapi tak sekat. Sekatnya beli bambu yang udah nyaman tuh, tinggal mindah-mindah, udah sesederhana itu. Jadi hanya apa ya, triknya aja untuk menyederhanakan sesuatu itu relatif sih, tergantung kondisi tempat. Dan kayak saya kan masih nyambi di proyek nih, jadi saya harap hanya pengen praktisnya aja sih. Betinanya itu kalau terlalu gemuk, dia akan telurnya kurang dari 10. Makanya itu tak stop, malamnya gak tak kasih makan limbah, tapi tak kasih jagung sama katul aja, nggak pakai pur.
Tapi jagung, cenderung jagungnya. Tapi kalau tetap badannya nggak terlalu gemuk normal, ya udah limbah aja. Itu akan kelihatan kalau terlalu gemuk, telurnya paling 10. Tapi kalau tak kasih jagung bisa 15. Pernah ada 18. Dari pengambilan sampai rumah, saya kasih apa mas, gelaran, tak tuang, beres. Dipilihin dia yang dimakan. Setelah dia bosan, tak kumpulin lagi, tak masukin ember. Terus nanti di ember itu pun dia masih makan. Lah yang jelas nggak bisa kemakan, tak ambil, tak bisa, tak jemur. Nanti setelah kering kita chopper sampai kelembutan tuh menyerupai abon mas, menyerupai abon. Itu pasti ketelan lah, nggak kelelekan. Nah itu saya sajikan untuk malam hari dan murni, nggak ada tambahan apapun kecuali yang betina petelur. Kita nggak bisa pilih-pilih, ya apa adanya gitu. Nanti kan kita nggak bisa paksain, hanya kita tebar aja, dikasih selemek apa-apa itu. Dia pilih sendiri, jadi dia akan milih sendiri aja. Kalau kelebihan, saya kebanyakan kelebihan tak buang ke tempat sampah sana. Jadi milih sendiri. Saya ya apa adanya tak bawa, kan dia udah tak siapin tempat nih. Jadi menjelang tutup saya ambil, ya udah ditebar aja pakai tempat yang khusus. Sisanya kita ambil, kalau kelebihan ya kita buang. Sebenarnya gini mas, kalau kita mau berpikir panjang dan ada waktu, itu kita bisa bikin pelet dengan ramuan tambahan mungkin ya bisa sih, tapi karena saya belum fokus ke sana, sementara ini hanya tak buang aja. Kelebihan mas, jadi saya itu udah gratis, berlimpah lagi. Saya terinspirasi dari waktu jenengan upload di Mbak siapa itu yang di Bogowonto, anak kepiting yang apa itu, saya mau beli itu nggak ada. Saya berpikir masa aku kalah karo mbak-mbak sih, enggak lah, sebagai petarung saya harus lebih punya ide gitu aja. Sisa-sisa kepala lele sama sisa-sisa ayam. Ada tahu tempe juga. Itu saya pikir sudah nggak dibantahkan lagi untuk protein. Tahu tempe itu pasti. Dah itu nomor satu daripada daging ini. Lah itu yang terpenting. Ternyata produksinya bagus. Nah untuk ikan lele sama ayam tahu itu saya jemur dulu. Karena kalau masih basah kita chopper itu kayak bubur, jijik ngelihatnya. Tapi kalau udah dijemur 2 hari dengan suhu panas alam, itu dicacah sudah lembut. Kalau sehari masih alot, biasanya nggak bisa hancur semua. Itu saja sih. Saya pernah berpikir dari rumah jenengan Suwana ke sini muter root, pakai pickup, dibuat pelet, beli mesinnya paling 5 juta. Langsung pelet, bisa dijual. Dan itu gratis mas, hanya butuh bahan bakar sedikit karo gelem. Niat, karena niat itu nggak kulaan, itu aja dari saya prinsipnya niat apa lelah itu tidak, hanya mau capek aja, tidak harus beli. Nah kalau hijauan ini mas, saya kalau yang model apa ini pepaya Jepang atau singkong Jepang saya nggak, itu hanya tak potong-potong dahannya, tak kasih langsung. Tapi naik eceng gondok saya chopper. Tapi karena yang rawat itu kakak saya, cenderung sambil liburan dipotongi manual kayak rajang tembakau itu. Mas Rudi telaten banget itu. Udah dicampurkan yang itu tadi, kepala lele yang udah di blender, yang udah dicopper. Katul itu hanya kalau terlalu basah mas. Kalau terlalu basah dia agak dikipat-kipat kayak gini. Terus kemana-mana mending dikasih bekatul langsung. Kalau penjualan tuh ketika sudah ngelihat trik saya beternak endok dengan disambi-sambi pun bisa, terus tidak banyak keluar duit, itu mereka tanya dulu. Setelah tanya yakin pesen. Lah bangga saya itu semua yang pesen itu telepon balik, mas saya berhasil gini. Cuma gimana ya hijauan saya itu susah ya. Terus tak kasih tahu cara tanam eceng gondok. Ya itu hanya kita butuh media yang lembab. Kalau saya tak buat ke kolam, tapi kan itu masing-masing, misal buangan air dari limbah rumah tangga, kasih aja mesti tumbuh. Dan itu udah ada yang praktek orang Sukabumi. Dipamerkan ke saya. Dia ambil 2, lempar langsung dimakan tanpa dicacah. Orang Sukabumi itu. Dia carinya eceng gondok, seminggu lebih nggak dapet, akhirnya dia ke dekat pondok pesantren itu ada comberan. Dia hanya berdua mas, ditanam sekarang udah hampir nyalip punya saya. Itu bener-bener bang pakan seumur hidup dah. Keteteran saya tak buang mas, itu tak tumpuk-tumpuk tak buang, kelebihan. Tumbuhnya cepet banget.
Dah kalau pakai trik itu insya Allah ternak mentok nggak ada yang kapok. Paling jauh Papua, tapi saya tidak berani kirim, takut mati. Yang paling jauh Lampung. Kebanyakan Sukabumi. Mana ini Bumiayu, Semarang. Kebanyakan daerah Sukabumi sama Lampung. Satu punya bank pakan, kedua punya market. Lah ketika kita dipercaya sama pasar itu jangan pernah bohong. Katakan karena banyak pesanan saya ngambil punya tetangga, bisa aja Mas bohong. Tapi waktu akan menentukan. Wah, bukan entok jumbo. Bahkan gini Mas, untuk servis pembeli saya nggak mau jual entok yang baru pertama kali nelor dan netas. Itu tak piara sendiri untuk dipotong. Jadi jangan pernah mengkhianati pembeli. Dan akhirnya itu dari mulut ke mulut, oh ya Pak Mandoyo memang servisnya bagus. Gitu aja sih. Nggih, matur nuwun atas kunjungannya. Semoga sehat-sehat, saya dilancarkan dalam proses ini.